lebih murah sekitar 40 juta dibandingin Xpander Ultimate CVT, lebih baik kalian ambil Xpander yang Exit CVT. Ya kalau teman-teman perhatiin di sini belum ada safety sense, bahkan remote aja juga masih simple, cuma tombol lock dan unlock aja tetap ada kunci manual. Jadi sekarang tipe Exit sekalipun dia sudah ada smart entry dan tampilan tampak depan seperti ini. Ini bukan DRL sih, tapi ini jadi kayak lampu senja kayak gitu, sekaligus gabung sama lampu sen, tapi headlampnya dia sudah LED, fog lampnya masih halogen biasa. Kalau ada yang komen, Mas fog lampnya kenapa tidak LED gitu loh. Sebenarnya kalau buat nembus hujan itu lebih bagus yang lampu halogen. Jadi dia warna kuning itu lebih bisa nembus kabut. Tidak ada kamera 360. Terus ada kemarin yang komen di video saya, cakepan yang model lama. Gua nggak tahu deh. Dit, menurut Radit cakepan yang lama tuh yang ini, Dit. Ini lebih elegan nggak sih tuh? Ini sudah hitam-hitam gini gede, gede kan? Logo Mitsubishi-nya. Terus krom-kromnya di sini. Ini desain bumper depan ini warnanya hitam dop kayak gini. Terus kap mesin ini kita lihat ya, itu masih sama dengan yang model sebelumnya. Jadi dengan mesin 1500 cc, tenaganya itu 105, torsinya sekitar 141, ya sudah untuk cc 1500 sudah pas banget lah ya. Sudah dicat rapi, sudah dapat peredam juga. Dan meskipun ini kalau golongannya itu masih low MPV, tapi dia airbag-nya cukup tinggi teman-teman. Airbag cukup tinggi deh. Tuh, hampir sepinggang saya nih. Dan salah satu kelebihan dari transmisi CVT itu pada saat di perkotaan tuh lebih halus sehingga nanti pengaruh apa? Jadi berkendara itu lebih smooth dan BBM-nya juga pasti lebih irit. Terus kalau misalkan ada yang komen, wah Xpander tuh nggak kuat nanjak. Dari beberapa komentar teman-teman di YouTube saya tuh jarang banget, ya mungkin 1-2 ada kali ya. Tapi balik lagi ke ini, ke pengemudinya sih. Halo Mitsubishi Family, ketemu lagi sama Putri, sales counter Sunstar Prima Motor Margahayu, Bekasi. Mobil yang kita review ini adalah Xpander Exit Tourer dengan OTR 297.900 belum potong cashback. Kalau kamu mau memiliki mobil ini, kamu bisa mulai DP dari 10% aja atau dengan instant approval angsuran mulai dari 3.500.000-an. Ada juga program bunga 0% sampai 2 tahun, kamu udah dapat asuransi 1 tahun. Atau buat kamu yang baru punya budget 50% di awal, kamu bisa ikutin program bayar di awal 50% dan bayar sisanya di tahun berikutnya 50% berikutnya dengan free asuransi 1 tahun. Ada juga program DP mulai 10% atau angsuran 3.500.000-an aja per bulan sampai 5 tahun dan tenor terpanjang sampai 8 tahun. Dan untuk pembelian langsung sama aku, kamu langsung dapat free voucher 500.000. Jadi, buat Mitsubishi Family yang mau melakukan test drive, service, atau kebagian body repair, bisa langsung hubungin Putri di nomor 0812-1221-8590. Atau bisa langsung kunjungi dealer kami di Sunstar Prima Motor Margahayu, Bekasi. Ketemu sama Putri ya. Terima kasih. Salah satu yang bikin Xpander ini laku tuh apa sih sebenarnya? Desain sih maksud gua. Jadi mau mobil secanggih apapun kalau misalkan desainnya orang nggak suka itu kayak agak susah sih. Padahal kalau secara fitur kan dia ada saja belum ada kan. Nih tampilan tampak samping seperti ini. Velgnya juga desainnya baru, machining silver hitam. Tapi yang cakram cuma depan doang, belakang belum. Tapi kayak rem ABS juga sudah ada. Ini ring 17, hill start assist juga sudah ada. Belum ada kamera-kameranya belum ada, window line juga belum ada. Terus di bagian bawahnya juga ada side skirt bahan dop. Sudah dilengkapi dengan smart entry. Gue tuh suka kepo gitu loh. Kenapa teman-teman yang mobilnya sudah smart entry tuh sering kalau buka tutup tuh harus pencet tombol gini, nggak perlu. Jadi kunci tuh tinggal kantongin aja gitu loh. Buat buka tutup tinggal pencet gini aja tuh. Ya kan? Tutup lagi. Jadi nggak perlu pamer-pamer. Mobilnya makin elegan karena kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Sekaligus ini tuh tampilan tampak belakang kayak gini. Ini sebenarnya bukan spoiler. Tapi ini
Bukan spoiler kan? Bukan jadi deh. Ini bukan spoiler, tapi memang bentuknya kayak gini. Ada Hammond Soft Lamp, defogger. Defoggernya belum ada ternyata guys. Defogger belum ada. Antena shark fin, wiper, lampunya cakep deh. Lampunya LED, T-shape. Ada emblem exit tourer, expander, parking sensor, reflektornya bentuknya horizontal. Dan ini juga bisa dibuka dari sini karena sudah dilengkapi dengan smart entry. Dan yang saya suka, baris ketiga tuh bisa dilipat rata seperti ini. Dan ada masih tempat buat simpen-simpen kayak gini ketutup. Jadi mungkin kalau kalian, ini sering banget loh, pada saat gue parkir di mall gitu kan, gue agak ngeri loh. Hati-hati ya kalau di parkir di mall ya, jangan tinggalin barang berharga. Tapi kalau memang harus meninggalkan, mungkin kalian bisa simpen di sini. Ini kan nggak gitu kelihatan tuh, bisa ketutup. Ini kalau kalian nggak pakai bisa dilipat rata kayak gini. Jadinya mobil tuh jadi rapi. Safety belt ada kanan dan kiri, di sebelah sini ada dongkrak-dongkrak. Jadi sebenarnya tipe Exit ini aja udah cukup aja sih sebenarnya. Pas duduk di sini, menurut gue posisinya ini kok hampir mirip sama Rush gue, Dit. Menurut gue, Dit. Kalau sama XL7 kan lebih ke bawah. Ini sama-sama kayak tinggi, cuman catatannya adalah ini untuk adjusternya tuh agak susah nih. Jadi gue harus buka pintu. Kalau tangannya kecil sih enak ya gue ini. Tapi kalau tangan gede, kalian harus buka pintu untuk buat ngatur ketinggian. Meskipun memang ngatur ketinggian itu kan sebelum nyetir ya. Tapi ini agak kayak ribet aja sih gitu. Tapi di sini jarak kepala berasa lega banget. Tapi kalau di Rush gue kan berasa tinggi. Tapi kalau kita ngomongin lega, ini lebih lega. Ini lebih lega banget. Jujur gue merasa ini lapang banget loh, gede. Jadi ini tuh nggak main-main loh. Maksudnya panjangnya aja 4595. Ini termasuk yang paling gede di kelasnya. Bahkan suka ada yang lebay ngomong ini seluas Innova. Katanya ya, bukan saya ngomong ya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada glove box juga, belum soft opening. Ini tuh jahitan-jahitan palsu. Terus ada aksen-aksen warna silver kayak gini. Coba dong sharing yang kalian pakai expander. Puas, nyesel atau enggak, dan gimana? Atau lebih suka yang model lama? Dengerin ya suara kabinnya. Ini gue taruh di luar dulu. Pas ada truk tuh. Nah, gue taruh sini. Dengerin ya. Nah, saya nggak mau saya ngomong, sampai salah. Dit, menurut Radit suaranya, speakernya, kabinnya, kedap dan segala macam gimana, Dit? 2 ya? Kasih satu nilai. Tuh kan apa beli upatan? Nilai 1 sampai 10. 7. 7 ya. Oke, paling PR-nya karena ini belum bisa Android Auto, kalian mungkin mau upgrade ini masih bisa, mungkin tambah peredam, tapi menurut gue ini juga cukup oke sih. Nih tampilannya seperti ini. Kelihatan kayak aftermarket memang, tapi udahlah nggak terlalu penting. Yang penting dia ada fitur Bluetooth aja. Terus kamera belakangnya coba kita lihat, udah better lah dibandingin yang sebelumnya. Belum ada kamera 30, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada kamera mundur. Paling PR-nya kalau gue ya, kalian punya mobil wajib banget punya dashcam tuh. Gue tambahin tuh, harus punya dashcam. Terus ini belum bisa Android Auto, Apple CarPlay. Ini materialnya apa sih? Ini seperti desain dari expander yang lama tuh, bentuknya kayak gini. Dan ini di sini ada ventilasi hazard, AC masih puter-puter, tapi di sini ada ini ventilasi AC. Terus ini nih modenya tuh, mau atas doang, atas dan bawah, bawah doang nih. Kalian bisa pilih. Di bagian bawah ini ada port USB, port outlet. Ini nggak ada wireless charger ya, belum ada. Matic-nya itu nih di sini ada DS mode sport. Ini buat apa sih? Shiflock ya? Bukan shiflock sih. Shiflock tuh letaknya sebelah sini kalau misalkan kalian parkir paralel. P, R, N, D langsung L gitu loh. Tapi kalau kalian mau nyalip-nyalip bisa pakai mode sport. Rem tangan masih tarik manual. Saya nggak bisa bilang ini kelemahan, ada orang yang lebih suka karena kalian bisa atur. Mau seberapa nih? Mau segini, atau segini aja. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Ini cup holdernya cukup ergonomis. Cuma di sini kayak agak kentang ya. Mungkin kalau yang Ultimate ada ini ya, ada konsol lebih gede, mungkin kalian bisa dirubah. Tapi kalau dirubah harus dirubah semua sih. Ini kecil nih. Terus di belah sini, nah setirnya tuh sudah pakai punya X-Force ya. Ini tuh sudah
Oh ini udah kulit ya Dit ya nyebutnya ya. Ini udah kulit loh. Tombol-tombol masih ada plus minus. Cuman dari tadi saya cari tombol mute nggak ketemu gitu loh. Kalau misalkan ini di sini kayak ada voice command, coba kita pencet. Belum. Jarang pakai juga sih. Mobilku juga ada jarang pakai buat ngangkat telepon atau matiin. Terus ini sudah tilt dan teleskopik. Enaknya tuh. Tilt teleskopik. Baik wiper maupun lampu dia belum ada auto ya. Pelit sekali ya. Untung udah dikasih smart entry, lebih penting. Ada letak engine stop start sebelah sini, retractable, multi traction control. Nah ini info untuk MID. Dan di sebelah sini MID-nya itu gede, tapi kanan kiri masih pakai jarum gitu loh. Ya kan jangan salah fokus ya, bensinnya kedip-kedip karena memang mau habis baterai. Ini BBM-nya sih kayak gitu. Terus di bagian sebelah sini door trimnya tuh dia ada soft touch gitu loh. Kalau kalian mau soft touch berarti larinya ke Ultimate. Tapi di sini pinter nih Mitsubishi. Jadi karena pilar-pilar mobil low MPV ini kan gede-gede nih, tebel banget kan. Tapi justru lebih safety. Spionnya dimundurin jadi buat menambah visibilitas. Spion dalam DN-net biasa. Nah, kalau kayak gini ini kalau mau ngaca susah nih Dit. Kalau mau ngaca harus pakai ini nih. Kenapa sih nggak dikasih kaca gitu loh? Please lah, nggak mahal loh. Yang kaca cuma ada sebelah kiri. Apa mungkin yang driver nggak boleh ngaca kali ya Dit ya? Lampu-lampu masih halogen biasa gitu. Gue mau reminder buat teman-teman, di sini tuh ada celok. Jadi kalau dipencet ke sebelah sini itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Gunanya buat apa? Buat anak-anak biar nggak sembarangan keluar masuk, buat safety gitu loh. Yang saya suka di Xpander itu tuh lapang. Nih, tadi posisi nyetir saya, nih duduk saya nih. Ini lega banget, jarak kepala juga cukup oke. Blower AC ada 2, jadi nggak perlu takut kepanasan. Syarat mobil aku di Indonesia 3 baris, bentuknya rada-rada gagah, AC double blower, udah pasti laku deh. Terus yang terbaru sekarang ada sedikit ubahan, dikasih headrest di penumpang tengah karena inilah baru benar-benar mobil keluarga. Kalau nggak dipakai bisa dibikin armrest, ada tempat cup holdernya, ada Isofix juga, ada hand grip kiri dan kanan. Teman-teman lihat sendiri lapang kan. Terus tidak ada gini-ginian, nggak ada port USB, tipe exit. Kalau masuk baris ketiga, nih sekalian saya kasih lihat nih, saya demo ini. Lipatnya ke depan, lebih mudah banget. Saya bukain juga nih, biar teman-teman bisa lihat. Yang saya buka ini aja, tapi nanti biar lihat teman tuh selapang apa posisinya. Saya rebahin dulu. Ini paling rebah, ada power outlet di sini. Untungnya di sini kasih power outlet, di tengah malah nggak ada. Cup holder kiri kanan, safety belt ada. Ini paling tegak. Teman-teman lihat. Kalau posisi kayak gini masih ada sekitar 4 ruas jari, tapi ini kan agak tegak ya. Kalau misalkan di ini lagi ngepas. Tapi sebenarnya dari sini itu bisa di sliding. Saya slidingin dulu ya. Nih. Nah, slidingin, dibikin agak rebahan lagi, tuh, mendingan. Jarak kepala masih ada sekitar 5 ruas jari. Lampu-lampu, nih teman-teman lihat. Nilai sendiri dong, kalau misalnya gue nanti ada footage ya. Kira-kira mobil ini, itu saingannya sama siapa ya? Sama Avanza sebenarnya. Kalau sama SL7 enggak, sama R3 gitu loh. Teman-teman, jadi gimana? Exit, Ultimate, atau Xpander Cross, kalian pilih yang mana? Gue tuh suka penasaran loh sama komentar teman-teman yang sering komen. Waduh, gantengan yang lama ya kayak gitu. Berarti netizennya belum pada move on nih. Tenang aja yang belum pada move on, masih suka tipe lama. Ini malah saatnya yang tepat. Karena apa? Cashbacknya lagi gede banget dan itu jarang banget terjadi. Dipastiin kamu bakalan dapat harga spesial dari Putri. Oke, biasa sih kalau misalkan ada model baru pasti orang komen bagusan yang lama ya. Giliran yang lama udah habis baru cari-cari lagi. Kemarin tawarin suka susah ya. Nah sekarang gini, Exit ini menurut saya udah cukup oke ya karena dia sudah ada lampu LED. Benar. Ganteng juga udah ganteng. Ganteng banget. Udah ada smart entry kan. Benar. Kabin luas. Jadi mendingan pilih yang mana Mbak? Exit, Ultimate atau Cross? Mau pilih apa aja, yang penting belinya sama Putri Mitsubishi Bekasi. Tapi kayak suka ada yang komplain gak sih? Aduh ini overpriced banget gitu. Tapi ganteng kan? Iya sih. Kabin luas kan? Iya. Servis di mana aja ada kan? Iya di kampung saya juga ada. Dan yang pasti kamu jual lagi pun harganya masih tinggi dibanding sekelasnya. Ya. Jadi nggak usah ragu sih beli Xpander. Tapi gue suka deg-degan Mbak kalau lihat Xpander.
Kenapa ya? Takut ditabrak. Oh gitu. Jangan dong. Nggak bercanda ya, intermezzo ya. Tapi pesan gue cuma satu, kalau kalian misalkan masih ragu, harus apa nih Mbak? Harus langsung ketemu sama Putri di Mitsubishi Sunstar Prima Motor Margahayu dan lakukan test drive sama Putri. Atau misalnya nih kalian belum ada waktu buat datang ke sini, aku bisa datang ke rumah kamu bawain unit test drive-nya. Yes, ya gue nggak ngerti kenapa kalau bikin Xpander even di bawah pohon atau di depan ruko itu selalu rame, nggak ngerti kenapa sih, berarti memang peminatnya cukup rame. Ya masalah ganteng itu soal selera, tapi masyarakat Indonesia tuh pertama kalau cari mobil yang dilihat tuh desain dulu ya. Bener. Syarat mobil aku desain dulu ganteng, terus kayak 3 baris, ya udah kayak gitu kurang lebihnya. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton channel YouTube Teguhku, banyak banget yang nonton nggak subscribe dulu biar masuk surga Edit kata dia. Biar masuk surga. Jangan lupa follow Instagram kami, jangan lupa subscribe lagi. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.